Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video terakhir saya yaitu tentang WD withdrawal. Kenapa withdrawal susah, tentang robot-robot yang sekarang marak ya, yang sedang mungkin di segel atau diawasi pemerintah. Kemudian saya lihat di YouTube, ini banyak banget masih masalah penarikan nih, mau tarik tunai tidak bisa, mau tarik uang dari robot tidak bisa, dari Pak Chandra Teja ya. Terus ini ada net 89 stop operasi tidak bisa WD, scam halus tanda tanya dari Platinum Forex. Ini juga mengulas tentang kenapa robot dari Forex saat ini kenapa ada susah WD gitu ya. Jadi gini, saya pernah berdebat sama orang bahwa katanya kenapa WD dibatasi dari robot-robot yang terjadi sekarang ini dan yang sebelumnya. Itu alasannya adalah katanya takut rush atau takut panik panik WD, jadi WD massal gitu. Mereka beranggapan begini, BC aja takut kok kalau ada rush seperti itu. Bahkan ada yang bilang JP Morgan sekelas bank internasional aja sebesar itu juga akan kolaps kalau terjadi rush. Nah, di sini sebenarnya yang bodoh siapa? Bedakan antara rush di perbankan dan rush di broker forex dong. Kenapa sih kalau rush di perbankan itu memang sangat merugikan, bahkan bisa mengakibatkan perekonomian yang kacau? Tahu nggak bedanya perbankan dan broker forex? Mereka sama-sama menyimpan dana masyarakat, tapi perbankan itu dananya diputar kembali, jadikan kredit ke masyarakat. Jadi uangnya itu malah kalau mengendap saja menjadi simpanan, disimpan sama bank, rugi. Bahkan pemerintah juga memberikan batas-batas ambang maksimal perbandingan antara rasio kredit dan simpanan. Itu harus ada rasio yang ada batasnya. Tidak boleh terlalu besar simpanannya, pinjamannya terlalu sedikit. Berarti namanya tidak menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat. Dana tidak berputar. Ini malah tidak benar. Makanya kalau kita nabung di bank, uangnya itu sebisa mungkin, seefisien mungkin akan menjadi kredit. Jadi uangnya tidak ada, walaupun tetap ada batas minimum kecukupan dana itu di perbankan. Jadi ada minimum dana itu harus ada. Jadi bank itu tetap tidak akan, kalau orang WD, orang ambil duit itu tidak akan jadi masalah selama tidak terjadi rush secara besar-besaran. Jadi dananya itu karena diputar di bagian dikreditkan ke masyarakat, diberikan kredit, ada kredit perumahan, kredit motor, mobil, atau kredit untuk usaha, itu dari dana yang dimut di masyarakat. Makanya kalau rush kan bank bingung, apalagi mendadak ya, uang itu sedang diputar. Nah, kalau Anda di forex gimana? Diputar juga dong. Putar apa? Kalau di forex itu diputar berarti tidak benar. Misalnya ada yang katanya diputar dijadikan aset macam-macam. Kayaknya nggak bener deh kalau misalkan perusahaan robot, dia mengklaim asetnya banyak. Aset dari mana? Apakah uangnya itu diputar ke aset biar nanti menjadi profit sehingga bisa dibagikan ke membernya? Nggak apa-apa sih, cuman di akad pertamanya member ikut robot untuk apa? Ditradingkan kan uangnya, bukan untuk diputar ke aset lain. Karena saat saya menaruh ke investasi ke suatu platform, akan saya cari tahu dulu uang itu akan dibawa kemana. Kalau misalkan untuk invest batu bara terus kemudian diberikan untuk invest minyak goreng, saya nggak mau dong, karena saya udah menganalisa batu bara itu larinya akan kemana, apakah dia akan bagus atau enggak. Makanya saya mau invest, jadi tidak diberikan atau tidak dilarikan untuk investasi ke tempat yang lain. Nah, maka dari itu yang bilang bahwa rush di forex itu, di broker itu sama dengan rush di bank, bodoh. Belajar dulu, ngaji dulu. Karena di forex itu harusnya uangnya selalu ada. Saya deposit 100 juta, saya trading, uangnya masih di situ. Saya ambil ya, serahkan saja ke saya. Nah, jadi memang seharusnya tidak ada istilah rush untuk broker forex itu. Walaupun nanti broker itu akan kehilangan nasabah, tapi kalau broker bagus, masa nasabah cuma nasabah dari robot saja?
Kan harusnya broker itu nasabah dari macam-macam dong, dari berbagai negara, dari berbagai kalangan, dari berbagai trader. Mau trader manual, pakai robot, atau copy trading atau apapun itu, dana harus bisa diambil. Jadi sebaiknya untuk membuktikan kredibilitasnya, bukalah kanal WD sehingga bisa dilakukan WD. Nanti kalau urusannya sudah selesai, urusan mungkin dengan pemerintah, dengan regulasi atau urusan maintenance itu harusnya WD serahkan aja, nanti masyarakat percaya kembali kok. Jadi Anda membuktikan bahwa uang itu aman di broker, bukan aman di tangan Anda. Maksudnya Anda itu adalah mungkin oknum-oknum yang menawarkan produk-produk yang katanya ada robot dan lain sebagainya. Oke, saya udah paham ya bagaimana alurnya, kenapa alasan ras itu ditakuti broker tuh nggak ada. Kalau broker bonafide, kredibel, uangnya banyak, pasti WD akan lancar. Makanya sekarang ini banyak di YouTube ini banyak banget yang kenapa tidak bisa WD. Ada yang beralasan sedang mengurus perizinan, ada yang beralasan sedang maintenance. Ya maintenance robotnya apa brokernya sih sebenarnya? Kalau maintenance robotnya, ya nggak ada masalah lagi untuk melakukan withdraw. Oke, jadi kalau memang withdraw dilarang, coba tanyakan saja kepada yang melarang. Kenapa dilarang? Alasannya apa? Kalau memang sedang ada masalah dengan otoritas, apakah otoritas itu melarang untuk melakukan withdraw? Mungkin melarangannya adalah untuk menerima deposit baru, karena selama masih dalam penyelidikan, kan pemerintah akan menjaga agar tidak timbul korban-korban baru, makanya tidak ada pendaftaran nasabah baru, tidak ada penambahan dana. Tapi untuk mengambil dana harusnya boleh, nggak ada masalah. Dan saya juga lihat di salah satu channel di YouTube, dari channel Pablo Benua ya, di situ disebutkan, dia kan lawyer juga ya, katanya tidak apa-apa kok untuk melakukan withdraw itu, karena itu hak pemilik uang untuk mengambil uangnya. Makanya jika ditahan, malah mungkin menurut Mas Pablo bahwa kalau ditahan akan menghalangi hak, dan itu berpotensi ada hukum juga di situ. Jadi jadilah smart, cerdas. Anda bisa berpikir sendiri kok, mana yang berita yang benar, mana yang berita yang mengada-ada tentang robot selama. Dan mungkin untuk yang masih ada dana di sana, saran saya withdraw aja dulu, tunggu keadaan aman, clear. Nanti kalau Anda mau masuklah lagi, kalau Anda memang pemain ya. Tapi kalau Anda yang tidak tahu ini sebenarnya apa, please tolonglah jangan kayak membelanya itu kayak itu orang tua Anda, ibu Anda, bapak Anda, die hard gitu istilahnya ya. Bolehlah Anda suka pada platform investasi, tapi jangan membela mati-matian. Anda tetap harus berpikir cerdas dong. Tapi beda jika Anda memang pemain dan Anda sedang mencari korban di bawah Anda, dan penghasilan Anda memang dari situ. Anda akan berusaha mencari korban terus tidak peduli. Terus hati nurani Anda di mana? Ya, kasihan. Katanya ada yang sampai jual rumah, gadai rumah untuk menggapai mimpi, duduk diam dapat uang. Oh ya, kalau Anda ingin tahu tentang robot, ini di channel saya Anda bisa subscribe. Saya memberikan pengetahuan dikit ya, bagaimana Anda bisa membuat robot secara mudah. Bahkan Anda tidak bisa coding, tidak bisa ilmu program coding itu, Anda bisa membuatnya dengan cara mudah. Jadi di sini robot ini adalah sebenarnya fungsinya adalah membantu kita trading, mengotomatisasi trading manual kita. Misalkan nih Anda trading manual, Anda punya contoh, misalkan Anda punya strategi cross moving average ya. Misalkan MA kecil atau MA 10, dia cross MA 50, dia kan open, kita akan jadikan itu acuan, kita akan ada peluang buy karena MA kecilnya atau 10 menembus ke atas, dari bawah ke atas kan MA 50, sehingga kita akan peluang buy. Nah, saat cross ini itu kan kadang kita kelewat kan ya.
kita kelewat. Jadi kita hanya bisa pas kita saat membuka handphone atau komputer, laptop saat kita trading. Nah, dengan bantuan Anda bisa membuat robot ini, Anda bisa mengkodingan ini sehingga Anda tinggal tidur pun Anda udah bisa berjalan. Atau mungkin Anda tidak mau trading secara otomatis tapi hanya notifikasi aja bisa kok. Cari video-video saya terdahulu yang sebelum ini, bagaimana saat terjadi cross itu atau apapun indikator yang Anda gunakan akan mengirimkan sinyal ke handphone Anda bahwa terjadi sinyal yang Anda mau. Tinggal Anda nanti akan perhitungkan, Anda cek dengan mungkin support, resisten, Anda baru tentukan apakah Anda mau mengikuti sinyal itu atau tidak. Jadi robot itu sebenarnya namanya kan expert advisor. Expert ahli, advisor itu penasihat. Jadi penasihat ahli, atau kalau raja itu punya penasihat itu dia memberikan advice ke kita, ini loh kondisi market sekarang seperti ini, tinggal langkahnya dari kita sendiri, kita mau buy atau sell atau kita mau close, itu bisa Anda buat sendiri. Nah, silahkan Anda cek video saya. Mungkin Anda daripada membeli robot-robot, menggunakan robot-robot yang berpotensi scam atau penipu, Anda bisa membuat sendiri, atau Anda bisa memperoleh banyak robot gratis loh sebenarnya, nggak usah bayar. Cek video saya tentang robot-robot itu, nanti akan saya tampilkan thumbnail di sini, video-video yang bersangkutan itu. Tapi minimal Anda harus belajar dong cara masang robot, bagaimana, apa yang dibutuhkan robot itu Anda harus tahu. Di video saya juga ada, silahkan cek video saya terdahulu, nanti saya sertakan linknya di sini. Thumbnail di sini silahkan Anda cari di channel saya, channel Tom Techno. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng biar Anda tidak ketinggal dengan video-video baru dari saya. Sampai di sini saja videonya. Semoga Anda bisa terhindar dari segala mara bahaya, kerugian, dan Anda jadilah smart people, yang investor yang smart. Jangan tergiur tawaran yang iming-iming, yang bombastis. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.